Rahayu, Rahayu. para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ini banyak sekali pemirsa yang bertanya karena beberapa orang ya ketika ingin kembali ke ajaran Jawa, kembali ke ajaran leluhur, ini kan mereka kebingungan. Salah satunya soal pasca kematian, ya, soal pasca kematian. Karena ketidaktahuan mereka, ya, kalau di dalam ajaran Dayoh itu kan di situ dijelaskan orang kalau mati itu nanti begini ya, jadi oleh tetangga dikubur, terus menunggu di alam kubur sampai hari yang ditentukan, ya, ada penjelasan rinci ya. Walaupun kalau kita mau jujur ya, itu juga baru konsep, karena yang menulis pun pada waktu menulis itu juga belum mati, baru konsep. Dan konsep itu dipercaya banyak orang, akhirnya seolah-olah menjadi seperti kebenaran. Nah, kita tidak mau bicara soal ajaran Dayoh atau ajaran lain tentang ketika bicara tentang pasca kematian. Tetapi kita ingin mencoba memberikan jawaban. Kita bicarakan dan kita kaji ya. Kalau dalam ajaran Dayoh kan dijelaskan seperti itu, rinci. Nah, kalau di dalam ajaran Jawa itu bagaimana tentang kematian itu gitu. Ini yang selama ini jarang dikupas, jarang dikupas orang, jarang dipelajari orang gitu. Sehingga bahkan adalah salah satu channel yang bicara tentang Jawa, ketika ada yang tanya seperti ini pun jawabannya juga tidak memuaskan kalau menurut saya. Sehingga dia menjawabnya, sang tokoh di dalam channel YouTube tadi mengatakan, oh yang tanya itu suruh ditapuk Pancasila katanya. Ini kan tidak menjawab dari pertanyaan tentang bagaimana ajaran Jawa itu setelah kematian gitu loh. Walaupun kata-kata dari sang tokoh tadi juga tidak salah gitu loh. Kenapa? Ya yang tanya memang perlu tuh dikasih, kalau istilahnya ditapuk Pancasila. Kenapa? Karena ketika ada orang yang meninggal itu kan yang punya kewajiban yang hidup. Mau diapakan? Mau digeletak nih ya sampai membusuk, otomatis menjadi pencemaran lingkungan. Ya, itu kan apa kata yang hidup? Mau dibuang ke sungai ya. Kayak kemarin tuh ada penemuan jasad wanita dibuang ke sungai tanpa identitas. Ini kemarin heboh kan di Kecamatan Kedung Kandang kemarin. Jadi pasca kematian itu ketika ada yang tanya dijawab tapuk aja pakai Pancasila. Jawaban itu ya kalau menurut saya ya benar, tetapi kalau menurut saya juga tidak menjawab pertanyaan pemirsa gitu. Karena pemirsa inginnya barangkali kalau di dalam ajaran Jawa itu apa saja ya. Kalau di dalam ajaran Jawa kan jelas dikatakan orang meninggal nanti dikubur ya. Setelah itu ditanya sesuatu ya. Terus setelah itu di alam kubur sampai hari yang ditentukan ya. Ya. Ini kan ajaran Dayoh itu kan terperinci begitu ya. Walaupun kalau kita mau jujur, ya, waktu si penulis tadi membicarakan ini atau menuliskan ini kan, yang jelas kan baru konsep kan, belum pernah meninggal juga gitu loh, termasuk yang bicara. Nah ini akan coba kita menjawab pertanyaan pemirsa tersebut. Di dalam ajaran Jawa itu bagaimana tentang kematian tadi? Kita tidak perlu banyak mencampuri ajaran lain, ajaran Dayoh. Coba kita bedah tentang ajaran leluhur kita. Bagaimana tentang
upakara pasca kematian. Ada yang mau ditanyakan nih, atau ada unek-uneknya itu, Mas Hadi, Mas Anton. Ya. Silakan jawab dulu. Ya, Mas Hadi, silakan. Rahayu. Ini saya tanyakan, kalau orang meninggal dunia atau mati itu dalam budaya Jawa gimana? Apakah dipakai jas atau dipocong atau dibakar gitu? Itu aja dulu. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton? Nyambung dari pertanyaan Mas Hadi. Apakah juga ada wilujengan atau selamatan antara 1 hari sampai 7 hari sampai 100 hari, 1000 hari itu? Apa itu termasuk budaya Jawa? Itu aja. Terima kasih Mas Anton. Baik, ketika kita bicara kematian ya, di dalam ajaran Jawa, di dalam budaya Jawa, warna kematian itu ada 3. Ada mati sampurno, urip sampurno. Ya, urip sampurno, mati sampurno. Saya yakin semua orang ingin seperti itu. Terus yang kedua, ada mati kepeksa. Ya. Ada mati terpaksa, kepeksa. Ada mati dipeksa atau dipaksa. Apa contohnya? Ada mati dipaksa. Mati dipaksa itu mati dibunuh. Ada mati terpaksa. Apa itu? Kecelakaan. Ada mati sampurno. Mati sampurno ini memang mati karena sudah waktunya. Tetapi kalau mati kepeksa atau terpaksa ini karena kecelakaan. Kecelakaan dalam artian apa? Entah itu kecelakaan kerja, entah itu kecelakaan di jalan, ataukah kecelakaan hidup. Apa yang dimaksud kecelakaan hidup? Sakit. Masih muda sakit. Ini termasuk mati kepeksa atau mati terpaksa. Tapi kalau mati sampurna itu memang mati sudah waktunya. Dalam artian apa? Mati sampurna itu tentunya karena memang sudah saatnya, usianya. Kedua, dia sudah tidak lagi memiliki tanggungan dalam kehidupannya. Anak-anaknya sudah mentas, ya, sudah tidak punya tanggungan. Ada penerus generasi. Ya. Nah, ada salah satu anggota kita yang sempat kebingungan karena kebetulan ini dia selama berumah tangga itu tidak memiliki anak secara biologis. Apakah saya ini juga termasuk hidup sempurna atau tidak? Dia bertanya seperti itu. Karena ketika bicara hidup sempurna, mati sempurna itu kan, hidup sempurna itu salah satunya kan ada garis keturunan. Nah, setelah mati sempurna yaitu tadi keturunannya, tanggungannya udah selesai. Karena memang udah waktunya. Bagaimana kalau dia tidak punya keturunan secara biologis? Apakah itu tidak hidup sempurna dan mati sempurna? Apakah tidak bisa? Bisa. Karena yang dimaksud keturunan itu ada keturunan garis lurus, ada keturunan menyamping. Keturunan garis lurus ya keturunan biologis kita. Keturunan menyamping itu apa? Keturunan dari keponakan-keponakan, terutama dari adik laki-laki. Nek wong Jawa ngarani pancerwali. Nah, ada juga yang dimaksud menyamping adalah ini seperti kasusnya salah satu anggota kita tadi. Ketika dia menikah itu, ya, yang dinikahi itu janda, anak 1. Nah, ini kan termasuk keturunan menyamping. Jadi keturunan menyamping bisa dari, kalau yang dinikahi janda punya anak ya termasuk, atau dari ponakan-ponakan diambil anak angkat, diopeni. Sehingga ketika dia nanti tua ada sing ngopeni, ada yang merawat. Ini termasuk keturunan menyamping. Nah, ketika dia mati sampurna, otomatis dia meninggal sudah saatnya. Tanggungan, entah itu keturunan garis lurus, entah itu garis menyamping, itu sudah tidak ada tanggungan. Nah, bagi yang mati kepeksa dan mati dipeksa, ini ada upacara sendiri untuk nyampurnakne pati.
Nah, bagaimana prosesi atau upacara kematian ketika seseorang itu sudah meninggal? Apakah pakai jas, apakah pakai pocong yang ditanyakan Mas Adi tadi. Pocong ini adalah budaya Islam. Sehingga setan pocong itu adanya setelah Islam masuk gitu loh, setelah agama Islam masuk. Dulu tidak ada setan pocong. Itu pun baru setelah era 70-an. Karena sebelum era 70-an, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69, bangsa Indonesia itu mayoritas beragama lokal. Ada data yang sempat saya baca itu sensus atau sensus dari pemerintah Hindia Belanda itu antara tahun 1940 sampai 1950. Ini mayoritas di Indonesia itu adalah berkeyakinan lokal. Agama Islam cuman waktu itu 20%. Terus yang dari Kristen Katolik itu cuman sekitar 5%. Yang lainnya cuman sekitar 5%. Yang istilahnya 75% itu berkeyakinan lokal. Sementara kalau agama Hindu ya itu baru ada mulai 1959 dan diakui oleh pemerintah baru 1969. Agama Buddha itu baru diakui oleh pemerintah tahun 1975. Sehingga sensus dari pemerintah Hindia Belanda tadi kisaran tahun 1940-an. Ini sekitar 70-75% itu bangsa Indonesia itu berkeyakinan lokal. Sehingga baru era 70-an lah baru umat karena ada pemaksaan secara masif terkait dengan undang-undang tadi, apalagi dipaksa secara administrasi, akhirnya mulailah agama Islam menjadi agama mayoritas secara administrasi di Indonesia. Barulah setelah itu kalau ada orang mati dipocong. Baru setelah itulah berkembang adanya setan pocong gitu loh. Jadi dulu tidak ada gitu loh. Tapi kalau wedon ada, wedon itu energi alam gaib yang berwarna putih. Wedon itu. Kalau kemamang warnanya merah. Ya. Nah barangkali energi dari makhluk halus yang berwarna putih itulah akhirnya yang menjadi pocong itu, mirip pocong gitu loh. Ya. Itu itu yang ditanyakan Mas Adi pocong. Jadi bagaimana orang Jawa pada waktu itu ya. Orang Jawa dalam perkembangannya dinamika budaya mengenai orang yang meninggal dunia itu dulu ada ilmu moksa. Ya. Moksa ini adalah ilmu mengurai materi. Karena di dalam ajaran leluhur kita itu udah paham betul kalau dalam tubuh manusia itu ada 4 material. Material padat, ya. Ada material air, udara, dan api. Anasir lemah, banyu, geni, angin. Nah, ajaran leluhur kita sudah mengenal itu, sehingga bagi orang yang ilmunya tinggi ini mampu mewujudkan api dari tubuhnya. Sehingga ini kan ada beberapa gambaran di film tuh kadang-kadang keluar dari telapaknya api. Ini dalam masa dahulu itu nggak cuma sekedar cerita, itu nyata. Ada orang-orang tertentu bahkan sampai detik ini masih ada yang punya ilmu itu untuk mampu memunculkan api dari telapak tangannya. Nah, api dalam tubuhnya inilah untuk membakar tubuhnya sendiri. Akhirnya material dalam tubuhnya itu terurai. Akhirnya moksa. Jadi yang dimaksud moksa itu bukan mati misterius. Karena ketika moksa tadi
sukmo sejatine sang aku tadi mampu berkomunikasi dengan keluarganya, memberitahukan gitu loh. Jadi tidak misterius. Bukan seperti di kuburan dekatnya Mas Puji itu ada kuburan Mr. X karena misterius. Itu ada beberapa karena kasus kecelakaan tidak ada keluarganya yang mencari, akhirnya dikubur dengan ditulisi Mr. X. Salah satunya kemarin yang terbongkar itu ternyata tokoh PDI Kota Malang itu yang meninggal di Terminal Landung Sari sekian tahun yang lalu ya. Di Terminal Dinoyo ya, sekian tahun yang lalu itu. Ya. Nah, jadi kalau di dalam budaya Jawa bukan mati misterius, moksa itu bukan mati misterius gitu loh. Tapi ilmu mengurai materi. Nah, bagi orang yang ilmunya tidak tinggi, ini moksa dibantu yang hidup, yaitu apa? Dibakar. Dan tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang di Bali, yaitu di Ngaben dibakar. Dibakar ini kan mengurai materi. Supaya apa? Sukmo sejati kita tidak kemelekatan dengan raga kita. Kalau kemelekatan kan akhirnya sukmo sejati kita kan nunggui raga kita di kuburan. Lama-lama jadi demit kuburan. Nah, sampai nunggu hari yang ditentukan. Nah, kapan hari yang ditentukan tadi gitu loh. Kan akhirnya jadi demit kuburan. Nah, di dalam budaya Jawa tidak boleh, tidak ada tentang itu demit kuburan, penghuni kuburan, tidak ada. Karena raganya itu diurai. Nah, dalam perkembangannya lagi di Jawa sudah mulai jarang yang dibakar, yang melanjutkan di Bali, terus dikubur. Sehingga pada akhir-akhir kerajaan Majapahit mulai masuknya agama Islam, kerajaan Demak ini dikubur, tetapi memakai konsep sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi itu mayatnya kunarponi kalau bahasa Jawanya. Ini mujure ngetan ngulon. Sangkan paraning dumadi karena kehidupan tuh berawal dari timur sampai barat. Nah, kuburan-kuburan Jawa awal agama Islam ya, akhir Majapahit ini masih bisa ditemukan itu di daerah Saloko Gading, daerah Mojosari. Itu ditemukan itu kuburan massal banyak gitu loh. Mujore ngetan ngulon. Termasuk salah satu kuburan yang kita temukan di lereng Gunung Kawi yang kita bangun kemarin atas bantuannya pemirsa juga, yaitu kuburannya Eyang Saweryo di lereng Gunung Kawi. Itu kan juga mujur ngetan ngulon. Ada juga yang dikubur bulat, bunder. Ini memakai filosofi manunggaling kawula Gusti. Ini pernah kita lihat kuburan itu di daerah Bojonegoro ada. Terus di daerah Bluro pernah kita temukan. Terus di daerah Lombok itu kita pernah temukan juga itu di Lombok Timur. Itu bulat ya. Itu dengan konsep manunggaling kawula Gusti. Jadi mayatnya, kunarponya itu dalam posisi duduk. Seperti orang bertapa, orang bersila, orang bersemedi ya. Dan itu berlangsung cukup lama ya. Baru akhirnya setelah agama Islam menguat ya, itu mujurnya menjadi ngalor ngidul dan mayatnya miring menghadap ke barat. Orang Islam mengatakan menghadap kiblat. Dan kuburan Islam pertama di tanah Jawa itu abad 14, yaitu makamnya Siti Fatimah binti Maimun di Gresik. Ini makam Islam pertama ini.
tahun kalau nggak salah tahun 1365 kalau nggak salah. Bagi para pemirsa yang di kisaran Gresik coba cek aja, ini itu abad ke-14 itu makam Islam pertama Siti Fatimah binti Maimun. Nah, waktu dikuburkan tadi itu pakai jas apakah dipocong? Nah, kalau jas itu kan budaya Eropa malah. Kalau dibakar jelas ya kan nggak perlu istilahnya pakaiannya ya semestinya ya kan toh dibakar ya. Kebanyakan yang dikubur. Nah, yang dikubur itu biasanya memakai pakaian kebesaran ketika dia hidup. Tidak dipocong tapi memakai pakaian kebesarannya sewaktu dia hidup. Namanya masa hidupnya kebesarannya dia sebagai seorang raja ya, berpakaian seperti raja. Seorang bupati. Kalau masyarakat biasa yang tidak punya jabatan memakai pakaian yang paling dia sukai semasa hidup. Kemarin saya beberapa kali membaca berita ketika meninggalnya Raja-Raja Mataram, entah itu raja dari Kasunanan, Mangkunegaran, Pakualam maupun dari Kesultanan Jogja. Saya baca itu raja yang dimakamkan tadi tidak dipocong juga, tetapi memakai pakaian kebesaran ketika dia hidup. Karena dia seorang raja yang memakai pakaian raja. Jadi tidak dipocong ataupun misalnya pakai kebesaran raja tadi atau pakaian kebesaran sewaktu dia hidup, Mas Adi. Ya. Dikubur kalau Jawa ya ngetan kulon atau bunter. Kalau mbaknya bisa kembali dibakar ya bagus. Itu sebenarnya supaya tidak terjadi kemelekatan. Karena kalau nanti kemelekatan ya mohon maaf salah satu penyebab kenapa kok kuburan-kuburan di Jawa khususnya ini kok angker-angker gitu loh. Karena di situ banyak berkumpulnya sukmo-sukmo karena kemelekatan tadi. Dia menjadi penghuni kuburan gitu loh. Coba kita lihat di barangkali termasuk di desanya Mas Hadi kan kuburan kan kelihatan angker gitu. Termasuk dekatnya Mas Anton kuburan sudah tengah kota itu kan terasa tuh energinya beda gitu loh. Ya. Di situ karena ada banyak sukma-sukma yang kemelekatan. Selain memang bagaimana alam ya pasca kematian kalau di dalam ajaran Jawa. Apakah tetap di alam kubur tadi sampai menunggu hari yang ditentukan seperti versinya ajaran Dayo? Tidak. Di dalam ajaran Nusantara ini kita masih hidup saja itu diajari namanya ajaran manunggaling kawula Gusti, nglakoni mati sakjroning urip. Jadi kita masih hidup ini pun ada pelajaran kita nglakoni mati sakjroning urip. Kita belajar seperti mati semasa kita hidup. Supaya apa? Sukmo sejati kita atau sang jiwa kita, sang hidup kita ini sudah terbiasa berkomunikasi manunggal dengan Sang Maha Hidup, sehingga ketika suatu saat raga ini sudah tidak bisa kita pakai, sukma sejati kita sudah biasa. Ya kita kembali ke Sang Maha Hidup, tidak menjadi penghuni kuburan. Kembali, sehingga semasa hidup saja sudah diajari ajaran namanya nglakoni mati sakjroning urip. Jadi tidak menjadi penghuni kuburan. Nah, untuk kembali ke Sang Maha Hidup tadi kan kadangkala manusia itu ada kemelekatan. Sehingga ada alam namanya alam jana loka, indra loka, guru loka, dan swarga loka. Jadi alam jana ya. Saya mengatakan alam jana lah ya, bukan janah ya. Kalau janah itu kan versi
Arab ya, saya nggak bicara jana nih, tapi jana, alam jana loka. Ini alam bawah. Kadang-kadang orang masih kepikiran ketika raganya sudah nggak bisa dipakai itu semasa hidupnya masih kepikiran tentang anaknya, tentang istrinya, tentang harta bendanya, tentang masih ingin kemarin itu masih pengen mobil belum kesampaian, ya. Atau ada yang ingin menikahi gadis cantik belum kesampaian. Nah, ini masih alam jana loka. Sehingga kadang-kadang masih terbelenggu dengan berbagai nafsu-nafsu duniawi. Ini akhirnya menghambat perjalanan sang jiwa. Satu alam, sehingga masih terbelenggu di alam jana, alam bawah misalnya, alam keinginan manusia duniawi. Satu alam indra luka, ini sudah mulai tidak lagi kemelekatan dengan nafsu-nafsu duniawi, tapi masih juga ada keinginan-keinginan rasa di situ. Indra luka, alam indra luka atau loka indra, ya. Masih keinginan-keinginan ada, keinginan di situ. Masih, ini juga masih menghambat perjalanan gitu loh, untuk kembali. Setelah itu alam guru loka. Alam guru loka itu bagaimana kita menyatu kepada Sang Maha Hidup, kembali kita, supaya nantinya kita masuk ke swarga loka. Jadi Mas Hadi, yang mau saya tanyakan kan ada mati yang sakit mati. Nah, cara menyempurnakan sukma itu gimana? Kan istilahnya kan masih belum sempurna, kan masih di yang bawah tadi jana loka, masih dijanakan supaya dia sempurna ke indra loka. Ya, itu. Biasanya ini dilakukan wilujengan nyampurnakne sukmo. Nah, ini ada upacaranya tersendiri ini. Biasanya karena dia masih di alam jana loka, ya, masih ada keinginan itu biasanya ya kita yang hidup tuh membantunya. Oh, dia pingin baju, pengen sendal, pengen kendaraan, ya. Ini ya dibuatkan. Setelah itu dibakar. Cara buatkan gimana, Pak? Ya, kalau pengen mobil gitu. Ya, dibuatkan mobil-mobilan gitu. Seperti di film-film Cina itu apa? Barangkali mirip begitu, karena bagian juga ajaran Jawa itu kan ajaran bumi, ya. Ajaran Cina itu kan juga ajaran bumi, dan ajaran bumi itu semuanya kan juga dari manusia, ya, istilahnya pemikiran-pemikiran manusia. Ajaran timur lah, saya tidak pakai istilah ajaran bumi, ya. Ajaran timur, ya, ini kan ada kemiripan, dan ajaran timur ini walaupun beda keyakinan itu bisa akur loh. Nah, ini kemarin tadi ya kita ngobrol-ngobrol itu di kelenteng. Bagi orang awam dikiranya kan itu tempat ibadahnya satu agama. Tidak, di kelenteng itu biasanya tridharma, ada 3 ajaran di situ, tempat sembahyangnya 3 agama. Mereka bisa bersatu, mereka rukun kok kalau ajaran dari timur itu. Tapi kalau ajaran dari yang mengatakan ajaran langit itu kadang-kadang wong seagama aja konflik kok. Ya. Yang saya dulu kan kecil saya kan pernah lihat film vampir, Pak. Ya. Nah, itu kan seperti dibakar rumah-rumahan, terus dibakar, terus dibakar uang-uangan. Ya, uang-uangan. Apa seperti itu gimana gitu. Kalau di ajaran Jawa yang pernah saya pelajari dan juga diajari oleh sesepuh-sesepuh kita dulu, itu biasanya dalam bentuk pakaian, sandal gitu. Setelah itu ya didoani, ada yang dibuang ke laut atau ke sungai, ada yang diberikan ke orang lain supaya lebih bermanfaat. Tapi didoani dulu untuk ini kan untuk alam jana loka tadi, masih keinginan-keinginan tadi gitu loh.
Dan kebanyakan rata-rata malah itu setelah diwarni ya diberikan. Pertama ditawarkan ke keluarganya nggak ada yang mau ya berikan biasanya ke orang-orang miskin, ya, orang-orang yang tidak mampu, ya. Toh itu kan bentuknya pakaian. Itu kan kalau masih pakaian Pak ya. Yang lebih berat lagi ya kalau kepingin wanita cantik Pak. Nah gitu agak berat. Nah, kan biasa masih kepikiran di alam bawah sana, waduh kakek turunan kepingin kerabi kan gitu. Nah biasanya menghambat itu sehingga akhirnya mau tidak mau ya itulah kadangkala ada istilahnya itu manitis, tumimba lair ya kalau di dalam ajaran saya itu manitis atau tumimba lair. Itu menghambat untuk kembali ke sang maha hidup untuk memasuki alam guru loka. Nah, kalau bisa kita jangan sampai menghambat, jangan sampai kita terhambat untuk terus melanjutkan perjalanan. Itu pun ketika kita mau masuk ke swarga loka ya. Ini dalam cerita Serat Makutharomo, ini kita harus mampu menyempurnakan 4 anasir alam secara material ya, dan menyempurnakan ini kan sedulur papat limo pancer yang berbentuk material alam dan sedulur papat limo pancer dalam bentuk spiritual. Nah, untuk mempercepat ini biasanya di ngaben tadi dibakar untuk menyempurnakan 4 sedulur papat yang berbentuk material. Nah, bagi yang tidak di ngaben, tidak dibakar ya cukup lama dia menunggu itu. Karena terutama unsur padat atau unsur anasir lemah ini kan panjang. Kalau untuk daging-daging manusia barangkali sudah hilang 1000 hari. Tapi yang tulangnya, tulang rambut itu. Ya, tulang rambut kan bisa berpuluh-puluh tahun. Akhirnya kan menghambat gitu loh. Untuk masuk ke swarga loka. Karena tetap ini menunggu kehancuran ini dulu. Penyempurnaan dari sedulur papat yang berbentuk material tadi. Belum lagi termasuk bagaimana penyempurnaan tentang sedulur papat yang berbentuk spiritual. Yaitu tentang Lodro, Angkara, Sukardo, Nimpuno. Kalau di dalam cerita pewayangan, Gunawan Wibisana itu akhirnya kan diceritakan yang Angkara ya, kekuatan Angkara ini kan diberikan kepada menjadi wahyu, diberikan kepada Werkudara. Yang Sukardo diberikan kepada Arjuna. Yang Nimpuno ya, itu diberikan kepada Puntadewa. Karena keinginan untuk sabar, suci. Nah, yang Lodro ini diberikan kepada Nakula Sadewa. Ya. Harus disempurnakan gitu loh. Ini menjadi wahyuning leluhur gitu. Wahyuning ngaluhur diberikan kepada keturunannya untuk lebih disempurnakan. Ya, ada lagi. Ya kan biasanya kalau di desa itu kalau acara 1000 harian gitu. Kan biasanya ada yang dikasih sandal terus sak pengadeg gitu. Apakah itu juga salah satu syarat untuk itu tadi supaya ya sempurna? untuk menyempurnakan dari kemauan keinginan tadi. Barangkali kemarin masa hidupnya ingin punya sendal belum keturutan gitu, pakaian ya. Tapi keterusan kan setelah diupacarai kan diberikan kepada yang hidup. Biasanya pertama tawarkan dulu pada keluarga, tidak satu berikan orang-orang tidak mampu atau orang yang orang-orang tidak mampu biasanya diberikan pada mereka gitu loh, untuk lebih bermanfaat. Jadi ada lagi Mas Hadi, Mas Anton? Kok tadi Mas Anton diem aja? Oh tadi yang ditanyakan Mas Anton tadi tentang selamatan ya. Kalau orang Jawa dulu kan mengenalnya kan wilujengan. Selamatan itu kan setelah era Islam masuk terus ada akulturasi. Nah, selamatan itu apa saja? Yang pertama wilujengan tumpeng pungkur. Tumpeng pungkur itu kan ketika baru meninggal gitu loh.
Setelah itu wilujengan 3 hari. Wilujengan 7 hari. Setelah itu wilujengan 40 hari. Ya. Tumpeng pungkur 3 hari, 5 atau 7 hari, 40 hari, 100 hari. Pendak siji, pendak loro 1000. 8 kali wilujengan. Nah, untuk lebih jelasnya para pemirsa bisa simak video di channel kita yang berjudul Wilujengan 8 kali dalam kehidupan manusia. Itu kita jelaskan itu. Termasuk wilujengan mulai dari dalam kandungan juga 8 kali. Wilujengan setelah dari kandungan mulai lahir sampai dewasa, terus wilujengan setelah kematian itu 8 kali. Jadi Mas Anton ada tanyakan? Katanya orang Jawa itu bisa belajar tahu matinya kapan itu. Bagaimana, memang ada ilmunya? Oh, ada ilmunya. Jadi orang-orang tertentu itu bisa mengetahui kapan dia meninggal. Wetonnya apa? Dia akan meninggal nanti hari apa? Tahu. Itu ada ilmunya memang. Kalau ingin mempelajari, ada bukunya juga. Dan biasanya kan dipelajari nanti yang tahu kan yang bersangkutan. Karena yang merasakan raganya kan yang bersangkutan. Karena orang meninggal itu pada dasarnya adalah karena raganya sudah tidak lagi bisa dipakai. Raganya sudah nggak bisa dipakai gitu loh. Nah, setelah meninggal bagaimana? Ya mudah-mudahan nanti semakin banyak orang yang sudah tercerahkan kembali ke ajaran leluhur, sehingga orang meninggal itu diupakara sesuai ajaran leluhur. Kalau saat ini ya barangkali konsepnya salah satu sesepuh YouTuber yang saya ceritakan tadi, meninggal raga kita nggak usah kita pikirkan, biarkan apa kata yang hidup. Mau dikubur ala ajaran Dayak silakan, mau dibuang ke sungai, ke laut ya silahkan yang hidup, atau dibiarkan membusuk menjadi polusi udara, apa kata yang hidup gitu loh. Kita nggak perlu memikirkan raga kita, kita udah mati kok memikirkan raga. Yang penting sekarang bagaimana kita bisa mati sampurno, bisa kita kembali ke Sang Maha Hidup, sehingga kita yang terpenting saat ini adalah belajar bagaimana ngelakoni mati saat durung urip. Perkara raga kita nanti setelah kita meninggal itu apa kata yang hidup. Sampai mudah-mudahan alam berkehendak kembalinya ajaran Jawa, Gomo Budi, sehingga nanti raga kita atau orang-orang yang meninggal itu raganya diupakara sesuai dengan ajaran leluhur supaya kita tidak terjadi kemelekatan. Mas Jati. Ini yang saya tanyakan, ubor rampenya kalau tumpeng pungkur itu apa saja? Terus kan kalau orang meninggal itu biasanya kan ada beras kuning. Nah itu fungsinya apa? Kalau untuk upacara tumpeng pungkur, yang pokok ya tumpeng pungkur. Tumpeng pungkur ini ada 2 versi. Ada yang tumpeng pungkur itu ya tumpeng biasa terus dibelah, terus diungkurke. Ya, ada juga yang tumpeng pungkur itu tumpeng yang dijungkir. Gimana Pak? Dijungkir itu yang kecil di bawah. Nah, supaya bisa berdiri, ini dibantu dengan, ini kan kecil bawah kan tidak mungkin berdiri, dibantu dengan ini biasanya bambu atau sayur-sayuran. Nah, tidak tahu tidak tahu mau mana yang dipakai, tapi tumpeng pungkur itu ada 2 versi. Apakah ada yang salah, ada yang benar? Tidak. Budaya Jawa kan bicaranya bukan salah benar. Ya, kan ini kan seje desa mawa cara. Itu mengpungkur. Perkara yang lain-lainnya ini seje desa mawa cara, yang
yang namanya tumpeng pungkur, yang penting tumpengnya ada tumpeng pungkurnya. Entah itu dengan cara tumpeng setelah itu dibelah diungkurke, ataukah dengan cara dibalik gitu. Berarti tumpeng kerucut ini begini kan? Tumpeng kerucut dibelah terus diungkurke, saling ungkur-ungkuran gitu loh. Atau ada yang dibalik. Ya. Itu kan tumpengnya terus seperti apa? Launya itu, Pak. Kalau untuk yang lain-lainnya biasanya siji desa mawa cor, jadi nggak pakem. Nggak pakem. Ya. Yang pakem tumpengnya itu tadi tumpeng pungkur. Soalnya kan saya pernah dengar itu lek nyelamati wong mati ojo gawe ijo-ijoan kok malian gitu. Kan apa itu memang itu siji desa mawa cor. Nah, terus pakai beras kuning ya. Nah, kalau yang meninggal turogonya masih ada kan memang dengan beras kuning. Karena beras kuning itu kuningnya kan dari kunyit. Kunyit itu kan memang antibakteri. Ini kan memang anti energi negatif. Karena bahkan juga orang meninggal itu kan mesti memunculkan energi negatif. Karena ya raga manusia itu kan kalau sudah meninggal kan menjadi unsur negatif. Sehingga dinetralisir dengan beras kuning tadi untuk menyempurnakan perjalanan hidup. Sehingga termasuk dalam upacara penyempurnaan sukma yang mati terpaksa atau dipaksa itu dengan biasanya pakai beras kuning atau biasanya pakai tepung beras kuning. Sehingga ketika kita diminta oleh dari teman-teman HPK Kabupaten Malang beberapa waktu yang lalu ya, itu Mas Hadi kan ikut itu ya, ketika kita diminta untuk melakukan upacara penyempurnaan sukma tragedi Kanjuruhan, kita kan waktu itu dengan itu tepung beras kuning, bukan beras kuningnya tapi tepung beras kuning. Tepung beras kuning, iya, karena tragedi Kanjuruhan itu kan sukmanya kan masih di areal Kanjuruhan, tapi kalau raganya kan sudah dikubur di masing-masing. Oh, berarti ada dua versi ya, Pak ya? Ya. Beras kuning sama tepung beras kuning. Iya. Oh, berarti kalau yang nggak ada raganya itu tepung. Tepung beras kuning. Oh, iya. Kalau masih ada raganya itu dengan beras kuning. Lah, yang ada dikasih uang atau dikasih suruh itu gimana? Ya, itu kan masih ada raganya itu. Oh. Ya, gitu. Sambil dibawa sampai ke kuburan itu. Ya. Suruh kan juga antibiotik juga. Uang itu kan logam, sehingga yang dipakai kan uang logam, bukan uang kertas gitu loh. Dengan logam itu untuk melakukan penyempurnaan. Itu yang digunakan logamnya tadi, jenis logamnya. Cuman yang dipakai logam, kenapa kok uang? Supaya kadang-kadang diambil anak-anak kecil tadi. Tapi yang dibutuhkan adalah unsur logamnya. Nah, itu fungsinya apa unsur logamnya? Nah, kan logam kan unsur padat. Nah, sehingga untuk penyempurnaan unsur padat dalam tubuh manusia tadi. Artinya itu, artinya itu berarti. Nggih, nggih. Nggih. Mas Anton, mau tanyakan? Nah, enggak usah ditanya banyak, boleh kok, enggak harus dikit kok. Ini Romo, ada bener apa enggak? Ini ada anak sakit, ada nang itu katanya kesulian, ikutan yang mati. Apa ini benar ini Romo? Gimana? Mati suri? Enggak, bukan. Kesulian. Anaknya sakit, keloan, yang mati itu. Keloan. Istilahnya apa? Kesurupan. Keloan sing mati. Keloan. Nggih. Biasanya ini kalau ada bayi tertidur di masa Sondyokolo ya surup, itu kadang-kadang bisa kesurupan memang, keloan, karena posisi tertidur pada waktu itu kan posisi sukma si pemilik tadi kan dalam posisi kadang-kala tidak pada tempatnya, sehingga di dalam ajaran Jawa itu tidak boleh tidur kesurupan, harus dibangun gitu loh.
nggak bagus. Ya. Walaupun secapek gimana pun harus bangun, nanti tidur lagi gitu loh. Ya. Nah, ini supaya nggak keloan gitu loh Mas Anton. Ya, ya. Lah kalau pakaian Pak, kan ada istilahnya orang zaman dulu itu orang tua-tua lek maghrib pakaiannya lebokno pemeane lah gitu kan, apa ada sangkut pautnya dengan itu juga? Beda. Yang jelas itu pakaian jemuran itu kan kepingin kering. Nah kalau sudah malam kan nanti dikhawatirkan sebentar lagi kan ada embun. Nah, selain di situ juga ada unsur energi negatif juga, tapi pada intinya secara logika supaya tidak kena embun gitu loh untuk pakaian. Jadi nggak ada istilah mistisnya berarti. Enggak. Kan takutnya kalau pakaian anak bayi kok sawanan atau apa gitu enggak. Ya memang ya kalau pakaian bayi tadi kan memang namanya bayi itu kan masih rentan, jadi kadang-kadang ada energi lain tuh, sehingga bisa dikatakan sawanan. Sawan itu kan virus, ya, supaya tidak sawan, supaya tidak kena virus gitu. Ya, Mas Anton mau tanya lagi? Tanya banyak boleh kok, nggak harus dikit. Ada anak sakit, ini dilihat orang pintar lah, katanya itu ngikut, ada yang mbak-mbaknya ngikuti gitu ya, lah. Itu maksudnya gitu. Nah biasanya kalau secara logika itu leluhur ya mbah atau apa itu kan masih tidak orang negake keturunannya, sehingga biasanya orang keluan apa istilahnya titisan gitu loh. Nah yang jadi permasalahan itu titisan tadi mengganggu atau tidak. Kalau sekiranya mengganggu ya harus kita bersihkan. Tapi kalau nggak mengganggu ya biarkan aja. Karena pada prinsipnya tentu leluhur itu tidak mungkin menegake, menyengsarakan keturunannya. Tapi ada juga kan kadangkala yang nitis itu kan bukan leluhurnya, yang kadangkala malah ganggu. Nah itu yang perlu dibersihkan. Nah cara membersihkannya ya biasanya itu tadi bisa dengan ada sirih ya, sirih beras kuning bisa untuk membersihkan energi negatif dari keeloan-keeloan seperti itu, ketutan seperti itu Mas Anton, supaya sakitnya nggak semakin parah gitu loh, biar cepat sembuh gitu. Terus nih Mas Anton. Kalau itu kan keloan, itu apa nggak ada doa-doa waktu ngasih beras kuningnya itu? Apa beras kuning apa tadi? Satunya beras kuning tadi Pak? Tepung beras kuning. Tepung beras kuning itu. Ya. Namanya doa itu ya tentunya silahkan berdoa dengan bahasanya masing-masing. Karena memang ajaran Jawa itu kan sangat logika tuh, sehingga ndonga iki ora kudu tidak harus dengan bahasa tersendiri. Tetapi upayakan dengan bahasa-bahasa yang kita mengerti, bahasa-bahasa yang mampu memunculkan energi, vibrasi terhadap semesta. Karena itulah biasanya di dalam ajaran Jawa itu ada doa-doa khusus memakai bahasa-bahasa kromo inggil. Kenapa kok harus pakai bahasa kromo inggil? Karena Tuhan itu kan maha tinggi, maha segalanya. Sehingga untuk menghormatinya dengan bahasa-bahasa kromo inggil. Tentunya sangat tidak elok kalau kita berdoa itu dengan bahasa kasar gitu loh. Nah, itu kan etika gitu loh. Ya, Mas Hadi, ada lagi? Monggo. Berarti untuk kalau ada rumah angker itu berarti bisa Pak ya beras kuning itu untuk bisa. Bisa gitu. Bisa. Gitu. Berarti sama kalau garam itu Pak? Garam juga bisa. Garam yang kasar itu bisa gitu. Karena uyah grosok itu adalah menyan putih. Sehingga kemarin tuh saya juga sempat kaget untuk kita kedatangan Mas Eko Porwanto dari Gerobokan kemarin tuh. Saya tanya ritual itu pakai apa? Katanya pakai uyah putih, pakai uyah grosok. Saya tanya, "Loh kok pakai uyah grosok? Kenapa Mas?" Faktor ekonomi. Nah, dia nggak punya penghasilan gitu, nggak punya duit gitu.
wong kemarin kesini aja yang membiayai katanya temennya gitu loh. Terus akhirnya udah sini saya kasih dupa produksi Raket Prasojo, silakan pakai. Akhirnya saya berikan dupa tuh sak plastik kemarin itu. Ya, ada lagi tanyakan? Sampun, Mas Anton? Sampun. Sampun ada lagi? Apa sudah? Setelah mati apa kita bisa menitis? Ya, menitis ke anak turun. Gitu. Ya. Jadi udah kita sampaikan ketika kita sudah meninggal, apakah kita bisa menitis? Bisa. Karena pada prinsipnya secara logika itu kan orang tua kita, leluhur kita itu pasti orang negak ke. Apa ya? Kalau orang negak ini bahasa Indonesianya apa? Tidak mungkin kita ini tega. Tidak mungkin tega terhadap keturunannya. Sehingga kadang-kadang kita manitis memberikan tuntunan gitu loh. Tetapi manitis itu biasanya ada tahapannya ketika anak-anak kecil yang jiwanya belum kuat. Ketika jiwanya semakin kuat kan yang nitis itu kan biasanya mulai minggir gitu loh. Kalaupun toh mendampingi tidak tidak seperti kalau manitis awal kan kelihatan banget, bocah kok koyok mbahi. Tapi kalau si bocah tadi sudah mulai menguasai dirinya sendiri, leluhur itu tidak lagi manitis dengan cara itu, tapi menjadi pendamping. Ya, karena bagaimana leluhur kita itu bisa mendampingi seperti itu ketika sudah tidak lagi terikat pada raga jelas, ya, tidak lagi terikat pada nafsu, ya. Keinginan-keinginan yang bersifat janaloka tadi sudah tidak lagi terikat tentang keinginan-keinginan indraluka. Sudah menjadi sukmo suci, sukmo luhur, lan somo ingkang sampurno gitu loh. Sudah tidak lagi terbelenggu oleh keinginan-keinginan. Nggih? Ditanyakan mengenai manitis dan menyusup itu gimana perbedaannya? Kan ada dua kata orang, manitis sama menyusup. Ya. Nah, itu kan sama sukmanya. Kan? Ya. Kalau menyusup itu biasanya kan lebih cenderung negatif biasanya. Kalau manitis kan dalam artian positif. Nah, ketika bicara ini saya jadi teringat teman kita ya, yang berasal dari jauh di daerah Sumatera sana. Dia ini seringkali kadang-kadang itu kan kedatangan katanya leluhurnya gitu. Terus saya bilang, ketika leluhur kamu itu masuk ke ragamu, apa keuntungannya? Saya tanya. Karena pada prinsipnya tentu leluhur itu tidak ingin keturunannya itu sengsara. Lah saya lihat kamu ini hidupnya sengsara. Rumah tangga kacau balau. Rumah sampai sekarang belum punya. Nah, terus apa keuntungannya leluhur itu kadang-kadang meminjam ragamu? Saya bilang. Coba belajar komunikasi dengan leluhurmu. Leluhurmu boleh saja sekali waktu meminjam ragamu, tapi tentunya ya harus membantu. Kalau leluhurmu kan memang sudah nggak lagi butuh duit gitu loh. Tapi kamu kan butuh duit ketika naik pesawat, naik bis butuh bayar. Kamu butuh rumah, kamu butuh membiayai anak-anakmu. Sehingga leluhur tadi ketika meminjam ragamu itu jangan sampai menyengsarakan kamu gitu. Sehingga komentarnya Mas Puji katanya, nampaknya ini Pak, saudara kita tadi istilahnya masih belum mampu komunikasi dengan leluhurnya tadi. Cenderung hanya bersifat top down, menyusup gitu aja. Entah menyusup, entah manitis, tapi top down. Nah, seharusnya bagaimana? Adanya interaksi.
tidak membebani gitu loh. Sehingga sebagai contoh ya, ketika saya pertama kali mendapatkan perintah dari leluhur untuk membuka energi alam di seluruh Nusantara, ada dialog. Saya ada dialog dengan leluhur. Saya secara nggak langsung mengatakan, ya saya mau kerjakan tugas itu, tapi dengan syarat saya di ono pakon ono pakan. Syarat apa pertama? Karena waktu itu saya disuruh ke Lombok, Sumbawa, saya minta mobil kuat. Akhirnya saya dikasih mobil kuda itu. Benar-benar pemberian itu. Misalnya saya punya mobil kuda itu pemberian. Ya pemberiannya ya bukan dari jatuh dari langit, tidak, tapi ada sarananya, saya diberi gitu loh, ada perantara, saya diberi gitu loh. Berbeda dengan mobil saya yang Xenia, itu hasil jerih payah saya menjual sabun herbal, memberi pelatihan sabun herbal. Saya tiap bulan nyicil 3 juta itu selama 48 bulan. Kalau mobil kuda itu benar-benar dikasih gitu loh. Ya saya mau membuka energi alam. Nah, tapi saya harus kasih mobil kuat ya. Saya bener mobil kuda itu kuat ya. Dan anehnya setelah nggak saya pakai mobil kuda, saya jual nggak mau. Itu namanya komunikasi dengan leluhur itu loh. Ya, Mas. Tapi Pak, sulit Pak kalau komunikasi dengan leluhur itu. Kan harus dengan belajar yang tekun. Kalau menyusup kan enak. Biasanya kan seperti orang kesurupan, kan cepat. Tapi kan ada sisi negatifnya gitu loh. Ya, sesulit apapun ya kita harus belajar. Tapi saya tidak mau cerita banyak tentang hal ini ya. Saya takutnya nanti dikiranya saya mau pamer kemampuan ke pemirsa, tidak enak. Jadi ada ilmu-ilmu tahapan itu. Biarkan saja orang-orang dekat saya aja yang tahu, seperti Mas Puji, jenengan, pemirsa nggak boleh tahu. Mas. Namun, Mas Anton, udah kita cukupkan sampai di sini dulu tentang bahasan kita soal upakara, upokoro, ataupun upakara layon, upakara pasca kematian di dalam ajaran Jawa, atau prosesi-prosesi pasca kematian dalam ajaran Jawa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas ini mampu memberikan pencerahan pada kita semua, untuk belajar kita semua ya. Dan seperti biasanya kalau ada salah kata, kita mohon maaf. Bila ada tata kerama yang tidak memadai, kami mohon dimaklumi ya. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Terima kasih. Rahayu.